Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan atau membahas tentang proyek yang saya kerjakan untuk kurs DIP ini. Nah, untuk kurs DIP ini saya mengerjakan proyek tentang user segmentation. Jadi apa itu user segmentation? User segmentation itu mengelompokkan sebuah perilaku user atau mengelompokkan itu data, mana nanti akan menemukan dari data tersebut pengelompokan itu kita tahu pola perilaku customer. Jadi singkatnya user segmentation itu mengelompokkan data atau user atau pelanggan baik pola perilaku mereka saat melakukan transaksi. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini saya menggunakan online retail data online retail SLXX SX untuk di sini untuk membantu membuat ini library-nya. Terus ini sampel datanya seperti ini. Ada invoice, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer, ID, country. Terus di sini untuk melakukan data cleaningnya. Jadi aku saya ngopi data frame sebelumnya, terus DF, terus aku lagi recording. Jadi selanjutnya ini ada describe untuk describe datanya. Harusnya di print di sini. Oke. Seperti ini untuk mendescribe datanya dari mail, code seperti ini. Terus di NF value-nya jadi sebelum cleaning. Di nol. Ya, jadi di sebelumnya itu data sebelum cleannya ada 1454 yang nol. Terus customer ID dengan total 1.335.080. Nah, itu akan melakukan drop nanti buat per subset customer ID. Terus nanti cleaning juga datanya itu kuantitinya itu jika tidak itu harus lebih dari nol atau mengclean mengambil data hanya jika nilai jumlah barang dan unit price itu tidak nol. Terus selanjutnya itu menambahkan table atau menggabungkan concat table itu jadi total price dengan mengkalikan harga jumlah barang dengan harga per unitnya. Terus jika itu sudah selesai, maka nolnya tidak ada lagi di sini dan juga akan menambahkan satu table baru total price. Oke, selanjutnya karena kita menggunakan user segmentation, nanti kita harus menggunakan RFM, di mana RFM itu nanti ada resensi, frekuensi, monetary. Terus ini untuk menggunakan untuk mengambil data maksimal atau max dari invoice date-nya nanti ditambah dengan delta time-nya atau hari pertama itu. Nah, lalu di sini akan melakukan agregat melakukan grouping baik customer ID-nya, langsung mengagregasi functionnya. Di sini nanti ada tiga agregasi, hasil agregasinya. Untuk invoice date nanti akan function untuk menjumlahkan eh, hari sekarang dengan hari maksimalnya. Jadi hari sekarang itu akan dikurang dengan hari invoice date yang paling terakhir gitu. Terus invoice, no ini nomor invoice itu melakukan counting dan ini melakukan penjumlahan semua total harganya. Terus jika sudah selesai, maka nanti akan menghasilkan total apa?
resensi, frekuensi, monetary, dan seperti ini hasilnya. Jadi saya jelaskan resensi itu jika eh, semakin kecil ya apa datanya atau semakin kecil nilainya maka dia semakin baru nilai yang apa data dari resensinya. Jadi itu lebih baik. Terus kalau frekuensi itu menampilkan untuk frekuensi bagaimana seberapa sering user itu melakukan transaksi dan monetary itu seberapa besar user melakukan spending atau ngeluarin uangnya. Jadi ini bisa dijadikan parameter untuk seberapa loyal pelanggannya, ini untuk seberapa big spender atau seberapa orang dia termasuk orang yang big spender atau tidak. Terus untuk recency ini bagi eh, apakah dia pelanggan baru atau tidak, karena dia menghitung dari terakhir kali dia transaksi. Terus di sini untuk melakukan transformasi dan untuk mencari k-means-nya untuk mengelompokkan datanya. Jadi nanti menggunakan standar scalar, nanti akan mentransform numerik nilai integernya dari resensi frekuensi monetary yang sudah jadikan RFM tadi. Nah, untuk di sini itu untuk mencari clusteringnya yang visualisasi untuk mencari clustering berapa yang cocok untuk ini. Nah, jika dilihat dari sini itu ada data yang ke bawah ini, above line chart seperti ini. Ini untuk jadi di pas ada terjadi lonjakan penurunan dari ke minus 3 sampai ke 4 maka nanti klasternya itu yang cocok untuk ini itu nanti hanya per clustering aja. Terus nanti melakukan cluster ulang atau menentukan clusteringnya dengan menggunakan function k-means itu menggunakan cluster yang 4 nanti akan membuat fitur atau kolom baru dengan hasil scaled menggunakan k-means predictnya tadi. Menggunakan BCL komponen nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Oke, jadi ini untuk clusteringnya tanpa pelabelannya dulu. Jadi di daerah sini tuh mungkin nanti akan ada semacam mungkin customer yang lebih big spender atau yang loyalitasnya dan yang lainnya ini lebih tidak terlalu banyak terlalu seberapa jauh ya semuanya kepepet. Terus di summary-nya ini, jadi untuk keduanya itu eh, rata-rata untuk ini yang paling banyak itu frekuensinya dan monetarinya. Jadi dilihat dari sini dua itu ada satu monetary yang big spender berarti di sini dia rata-rata berarti eh, VIP-nya ada di sini terus nanti kita melakukan saya melakukan pelabelan jika resesinya di bawah 30 dan lebih dari 8 atau dengan frekuensi lebih dari 8 dan raw moneternya itu lebih dari 1000 maka dia akan langsung masuk VIP dia akan menjadi loyal dan seterusnya. Nah ini untuk grafik penyebarannya sama seperti tadi tapi dengan menggunakan pelabelan. Terus jika dilihat dari sini maka yang dilihat VIP ini memiliki banyak penyebaran yang lebih jauh. Mungkin dia lebih ke arah dia lebih resensinya lebih tinggi atau dan lainnya. Oke, sekian saja itu proyek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.